Dal tiket neraka jarene apa? Tiket neraka regane larang. Nanging akeh sing seneng. Wah. Indonesia air kami, Indonesia merah putih bendera kami, NKRI. Indonesia air kami, Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ridho ilahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala yatina wa yatikum. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sederek sedaya ingkang kawula hormati, monggo kita nglajengaken ngaos sareng-sareng nglajengaken kalam hikmah ingkang keempat kelima. Kemarin arih nafsaka ayyuhal murid minat tadbir. Masih ingat, Mat? Masih ingat kemarin? Judulnya apa? Lali. Ya. Apa Ki? Kemarin? Arih nafsaka ayyuhal murid minat tadbir. Itu ringkasannya kemarin gimana Mas Joko? Rohani. Sumeleh, apa lagi Mas? Kelas. Jadi gini, bahwa arih nafsaka minat tadbir yang kemarin itu pengarang hikam itu memberi pesan untuk kita jangan pusing atau jangan susah atau jangan apa istilahnya, aja sampai grantes, aja sampai nelongso, aja sampai menderita untuk sesuatu yang sebetulnya sudah dijamin berupa apapun itu dari Tuhan. Modal dari kehidupan itu sendiri adalah modal, dan di dalamnya itu ada rezeki, itu sebetulnya sudah dijamin. Ya, sesuatu yang sudah dijamin ini jangan membuat kita itu susah atau nelongsone itu melebihi dari sesuatu yang seakan-akan tidak dijamin. Nah ini gambar gini, coba gambar gini, kita ndak hidup dihidupkan,
Itu kira-kira iso tak nggambarke? Bisa enggak? Enggak bisa ta? Sebelumnya kita enggak ada, kita belum jadi apa-apa, enggak tahu bahwa kita itu juga jadi manusia. Nah, kira-kira sebelumnya itu bayangke iso ora? Kan enggak bisa kan? Nah, sama dengan rezeki. Sebetulnya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha, kan gitu. Tidak ada hewan melata pun apapun itu yang ada di muka bumi ini illa Allahi rizquha, kecuali atas Tuhan lah jaminan tanggung jawab rezeki itu untuk makan hewan itu sendiri. Mbuh iku hukum alami nanti gimana prosesnya? Saling hukum sebab akibatnya apa, Mas? Yang kuat makan yang ini hukum rantai makanan. Rantai makanan, rantai kehidupan itu di situ ada rantai makanan. Itu hukum alamnya. Tapi kan sudah disediakan semuanya. Kalau kita lihat itu, lihat sejarah, lihat kejadian alam, kejadian langit, kejadian bumi, sampai kejadian tumbuhan, terus hewan, sampai manusia penciptaannya. Proses alam semesta bumi yang begitu panjang bermiliar-miliar tahun sebelumnya itu sudah disediakan bahwa semua itu dari air. Minal ma' kan itu ada firman Tuhan bahwa setiap sesuatu itu dari air penciptaannya, itu bisa dilihat. Nah, jadi kalau dibilang manusia dihidupkan itu, atau hewan pun lah, mama minta batin tadi, itu sudah bawa rezekinya. Itu tinggal percaya atau tidak. Kan begitu, Mas Allah. Nasibnya nggawa. Kan begitu kan? Dengan hidup inilah kamu bisa melihat dunia seisinya, kamu bisa mendapatkan apa-apa. Rumangsane mat, rumangsamu kowe entuk bojo mergo urip ta kowe? Nggih. Lah, nek ora urip, Ora iso to, Pak? nah entuk rezeki rak kowe? Ya alhamdulillah entuk. Nah, sadurunge entuk bojo ya entuk rezeki. Asal. Entuk bojo tetep Asal. mangan to? Mangan. Nah, anakmu Mangan. masalah kurang orane tergantung kan? Tergantung di kita sendiri. Hidup itu membawa rezeki, membawa apapun itu di dalamnya. Itu yang dimaksud bahwa sesuatu yang dijamin oleh Tuhan, kamu itu jangan nyusahke, kon santai. Masalah entuke akeh sithike, itu nanti masuk ke strategi. Betul, Mas Jaga? Masuk ke rencana, pengaturan-pengaturan untuk mempersiapkan perolehan yang lebih dari sebuah nilai, itu lain, itu boleh. Tapi seakan-akan kok ndak dapat rezeki, nasibnya kok elek, kok ora entuk rezekiku kok elek, misalnya. Kan banyak kan yang mengeluh seperti itu. Nah, makanya Imam Athaillah arih nafsaka itu untuk relaksasi kemarin itu, bahwa semuanya itu kalau kita kembalikan, ini kita bicara sekarang ini dasare hakikat dulu. Kenyataan yang sekarang ini tidak lepas dari kenyataan yang sebelumnya. Makanya kon arih nafsaka ayyuhal murid, santaikan keinginan hatimu dan lain-lain ini yang sifatnya batiniah ini, untuk pasrah yang kemarin ridho itu yang melihat proses itu. Kalau itu sudah betul, oh iya, wis aku percaya, misalnya kan gitu. Wong aku urip uripke, rezeki ya berarti ono. Ini ndak bicara banyak ndaknya. Kemarin sudah sampai detik ini berarti kita suruh betul-betul santai.
santai untuk urusan bawah. Itu jangan sampai mengganggu keimanan kita. Tidak percaya dengan rezeki tadi yang sudah dijamin Tuhan itu, termasuk nasib di dalamnya, termasuk apapun itu tidak mengurangi ikhtiar kita. Itu tidak mengurangi usaha kita, rencana kita yang dinamakan tadbir. Minat tadbir, kan kemarin gitu ya, arif nafsaka. Minat tadbir dari pengaturan untuk urusan takdir itu semuanya sudah berjalan sesuai kehendak Tuhan. Dan kita diperbolehkan untuk mengatur, menyiapkan untuk lebih baik, untuk lebih bisa santai, lebih enak. Itu boleh enggak, Mat? Boleh. Boleh. Tapi kita tetap tidak meragukan sedikit pun bahwa rezeki itu ada. Masalah kita merasa kecil itu kan urusan pemikiran kita untuk kedepannya. Tapi rezeki yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah dijamin, itu adalah ya hidup dan kehidupan itu. Masalah durung sinkron itu ya harus kembali lagi belajar dan mendekatkan diri untuk lebih menguatkan rohani. Kan kemarin seperti itu hakikatnya. Jadi kon santai itu urusan sing kuwi ya wis ben, rencana tetap berencana, planning tetap planning, pengaturan tetap pengaturan. Tapi akidah kita jangan sampai terlukai oleh pikiran kita yang mengajak untuk tidak meyakini bahwa rezeki itu dalam hidup, dalam kita ada. Karena itu sangat berpengaruh untuk perjalanan ke depan, Mas. Untuk kelangsungan kita menjalani kehidupan itu, kalau itu secara prinsip tidak kita yakini atau mungkin agak ragu, ya akan berpengaruh juga. Makanya tujuannya apa? Untuk lebih menguatkan rohaniah dulu. Dari sisi bahwa hal yang sudah dijamin oleh Tuhan tentang hal itu, udah kita percaya aja. Masalah untuk akeh, untuk sidik, itu kita tetap jangan sampai merubah keimanan atau melukai tauhid kita. Bahwa dengan melukainya dengan apa? Dengan gersulo, dengan merasa kecil, dengan merasa dan lain-lain sing sampai iso merusak keyakinan kita bahwa koyo-koyone rezeki tidak dijamin. Itu sebetulnya termasuk di sini disebutkan kalam berikutnya adalah termasuk buta basiroh, kan begitu. Kalam berikutnya adalah ijtihaduka fima dominalaka, ya, ijtihaduka fima dominalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alang timasil basiroti minka. Jadi kalam yang kemarin itu lanjutannya adalah bahwa kita bersungguh-sungguh yang di luar ada ketentuan itu dengan dasar kita tidak percaya sepenuhnya full bahwa rezeki itu juga dari Tuhan. Walaupun kita bersusah payah untuk mengatur apapun itu, kalau dasar hakikatnya kita tidak percaya bahwa rezeki itu sudah ada, ya nanti kita akan rekoso. Kita akan orang sesuai keinginan kita pun akan lebih menyakitkan. Podo-podo kita tidak percaya dan kita percaya untuk melangkahnya ini lebih mantap untuk sidik untuk akeh pun kita wis siap. Nah, ini berarti kembali lagi itu akan menguntungkan kita secara mental. Kalau enggak,
yaitu menunjukkan bahwa mata hati kita, basirah itu mata hati kita berarti terhalang untuk bahwa melihat semuanya dari apapun gerak, apapun diam kita, apapun gerak kita itu dari Tuhan. Sampai rezeki yang kita terima pun itu dari Tuhan. Tapi kalau buta atau belum bisa melihat hati kita seperti itu, seakan-akan karena kita. Makanya orang Jawa, orang-orang yang itu rezeki kalau belum sampai di tangan, orang-orang yang ahli zuhud itu tidak mau merasa memiliki, merasa merasa gimana? Ya termasuk berharap. Nek urung ditampa ki urung wae deknen, dan itu dia melihatnya dari Tuhan. Walaupun wis ana kemungkinan sesuk anune batine atau apane, selama urung di tangan dia belum mengharapkan, urung tomak, apalagi sesuatu yang belum jelas. Dia akan menghindari itu. Karena apa? Sekali kamu merasa ada harapan, di situ jelas kemungkinan kekecewaan juga semakin ada, kan ada potensi kecewa. Nah, kalau siap sih karena rohaniyahnya kuat, itu tadi untuk sesuatu hal yang di luar jangkauan kemampuan kita, itu kita pasrahkan saja. Di luar jangkauan ya. Itu ibaratnya teknisnya seperti itu. Kita lepaskan, kita percayakan kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang akan mengatur nantinya. Kita tinggal berjalan sesuai planning yang ada, tapi tidak akan kecewa, juga tidak akan merasa menyesal dengan rencana dan pengaturan yang kita buat. Apapun yang terjadi hasilnya. Nah, ini akan lebih bisa membuat pikiran kita santai, tenang, tapi tetap semangat. Ini maksud dari kalam yang Arif kemarin, kemudian disambung dengan yang ini istihaduka fi mandumina. Ini artinya ada kesungguhan kita pun kepada sesuatu yang sudah dijamin oleh Tuhan sebetulnya. Itu dalilun alantimasil basiroh, wa taksiru kafima tuliba minka, dan sembronone kita di dalam sesuatu yang dituntut dari Tuhan, berarti istilahnya itu menunjukkan bahwa basiroh kita ini terhalang. Itu maksudnya itu, bahwa sesuatu yang sudah dijamin itu kita tidak usah gubris, tetapi apa yang harus kita tunaikan untuk kebutuhan rohaniah kita kepada Tuhan kita, ini yang harus kita lebihkan untuk diperhatikan. Intinya itu. Paham mas? Mat, pahamnya piye? Pahamnya piye? Bingung, Mas Joko. Poin, Cipuk, kesimpulannya apa? Yang terpenting kita memperkuat keimanan kita kepada Tuhan. Memperkuat hati kita. Di antara akal dan hati kita lebih membesarkan hati. Terus melatih hati kita. Jadi semua memakainya hati nanti dalam menjalankan kehidupan. Ya, Mas Adi, poinnya ini kemarin sampai ini apa? Keimanan kita jangan sampai goyah walaupun kondisi
kondisi kita masih bilang kekurangan, jatuh, kekurangan, apapun itu kondisinya. ya. Kita tetap punya harapan bahwa kita hidup itu dihidupkan itu ada rezekinya, membawa itu semua nasib itu. Masalah kita masih seperti ini atau seperti itu nanti sambil proses berjalan kita sama-sama menjemput takdir atau merubah takdir itu sendiri. Begitu. Landasannya sudah kuat kan gitu. Berarti rezeki tidak hanya untuk manusia, Ya tidak, no. terus masuk makhluk hidup alam semesta ini semuanya ya. Ya, Termasuk hewan, termasuk tumbuhan, ya. rezeki. Rezeki dijamin. Tadi ayatnya ya Mas, bahwa Seperti tidak. ayam yang kalau setiap pagi diumbar, ayam tadi pulang Betul. maghrib dia sudah kenyang. Ya, sebetulnya manusia pun kayak itu. Cuman kan persoalannya kan kalau manusia untuk zaman sekarang pun kan semakin banyak macam-macam ya kan gitu. Tapi prinsipnya sama, di pikirannya tinggal itu. Manusia zaman dulu bayangkan aja, sebelum ada uang misalnya, bisa enggak? Dibayangkan enggak? Bisa enggak? Sak durung ono duit, sak durung ono ATM, sak durung ono bank lah. Bayangkan, tetap bisa hidup kan, berjalan kan sesuai peradabannya waktu itu kan. Sebelum ada mata uang kan, dan itu di mana-mana. Itu kan apa ndak kurang bukti, kurang percaya kita pikiran. Kita kan memang kan biyen bisa saja nolak seperti itu, nyangkal kan. Bukan biyen. Saya dijawab ra kira-kira nek ana sing ngeyel ngono. Bukan biyen memang rung ono duit. Bukan masalah dulu sekarang ya kan. Mengaca pada kehidupan dulu itu, kalau sekarang Arab mau beli nasi, mau makan nasi kan kita harus beli beras. Kalau zaman dulu kan kita mau makan nasi, rasa dipikirkan nasi, mangan apa wae. Sing ketemu apa dipangan. Dipangan. Ning laut, cedhak laut ya golek iwak. Kebutuhan. Nggone hutan ya golek tumbuhan, woh-wohan dan lain-lain misalnya. Prinsipnya kan sebetulnya sudah ada, dijamin. Kan begitu. Tanpa uang. Saiki ning Indonesia sing duit rak kanggo wae ya ono kok Mas, ning gone daerah pedalaman itu ada uang wae rak kanggo. Ada. Itu kalau rezeki dipandang hanya uang. Sing kita lihat secara sempit itu dengan uang, wujud simbolnya ya tergantung orangnya akhirnya kan gitu. Nah, prinsipnya sebetulnya semua sudah dijamin itu tadi. Itu prinsipnya bahwa Tuhan menciptakan apapun. Berarti harus kalau bersyukur dalam kehidupan ini. Ya harus, kalau tidak mau bersyukur, kamu menjalaninya kan juga mesti tidak bisa santai tadi, tidak bisa merasa ayem, tidak bisa merasa rileks bahwa semua memang itu, tapi tetap kita berjalan, tetap bekerja ya bekerja. Tapi yang main kan hati itu tadi Mas Joko. Pandangannya itu sekarang lebih besar ke rohaniahnya. Yang terlihat ini hanya untuk formalitas basariah, amaliyah kita saja harus dilakukan secara profesional. Neng batin kita, hati kita, rohaniah kita, semuanya tidak ada yang tidak dari Tuhan kan begitu. La haula wala quwata illa billah, itu maknanya kan tauhidnya seperti itu. Tidak ada kuasa, tidak ada daya untuk melakukan kebaikan ibadah, dan tidak ada kuasa dan daya untuk menghindari maksiat. Itu kalau diartikan secara kitab, illa billah, kecuali dengan pertolongan Tuhan. Itu ya praktiknya seperti ini. Makanya kalau itu sudah menjadi hikam, ini sudah dikatakan mulai ngaji hati, kan begitu kan? Karena semuanya orientasinya akan ke dalam rohaniyah, membesarkan rohaniyah. Melihatnya itu sudah dengan pandangan basiroh tadi, lebih dihidupkan lagi.
Basirah itu pandangan hati itu tadi, bahwa yang bisa melihat itu ya basirah, melihat bahwa Tuhan itu sebetulnya ini, sifatnya ini itu basirah. Kalau itu sudah berjalan, sudah aktif, otomatis nanti pikiran kita akan tertuntun sesuai dengan penglihatan hati, akhirnya sinkron, ya berjalan semuanya komplit. Hablum minallah jalan, hablum minannas jalan. Walaupun tetap susah senang mengikuti, itu kan juga akan nyesuaikan kondisi juga. Carane iki mbalike gampang, elingine gampang, suwe-suwe ngono Mas. Tetap salah, tetap hilaf, nglakoni menggok, nglakoni salah, nanti balike gampang. Karena apa? Kita sudah dikuasai oleh pandangan hati atau rohani tubuh hati yang lebih besar. Apa nih Mas? Harus apa tadi? Iya, bahasanya harus seperti itu. Tekniknya, caranya ya ini. Harus melihat ke dalam. Kalau tidak lihat ke dalam ya tidak bisa. Berarti harus apa Mas? Ngaji lah. Ngaji nglakoni mahare itu. Ya ngaji rono. Mahare kudu dibayar sik apa? Nglakoni. Nek urung mbok lakoni jenenge urung mbok mahari ya ki ibarat. Kamu ndak dapat pemahamannya, hikmahnya apa dalam jalan ini. Lah nglakoni ini piye nek ning ndi? Ya nek ning omah. Ya kan? Nek wis ning omah menjalani kehidupan itu baru menjalani. Oke? Cukup? Cukup, Mat? Wah, nek kowe tetep cukup terus, Mat. Wong kowe nggo syarat tok, Mat. Ngapa? Kowe pahame apa, Mat? Apa, Mat? Ikhlas. Ya, wis. Ape Kiki? Mas Adi? Ya, monggo. Mana pertolongan apa juga termasuk rezeki? Ya. Ada kaitannya gitu. Ya. Apapun itu melalui umat. Kemarin kan saya Ranggen. Ya. Saya ke Ranggen. Kebetulan saya lewat Pucang Gading. Di situ banyak orang berkerumun. Ternyata ada bapak-bapak sudah sepuh sakit, sudah lemes. Yang gendong itu anaknya yang laki, masih kecil, masih umur SD. Otomatis kan nggak mungkin kuat anak kecil baru umur SD. Yang bokong bapaknya yang sudah sakit. Akhirnya orang kampung membantu mengantarkan bapak tadi sampai ke klinik. Tapi kan itu hitungannya kan pertolongan ya. Iya. Jadi bisa dikategorikan ke arah rezeki. Bisa. Rezeki Universal artinya. iya, karena rezeki itu sesuatu yang dari Tuhan. Itu semuanya sebetulnya rezeki. Kalau diartikan rezeki. Kalau kamu artikan anugerah, itu berarti lebih besar lagi. Karunia, ya kan? Anugerah, karunia, fadol. Fadol itu artinya ya anugerah itu, karunia itu. Fadol rahmate itu kan berarti karunia Tuhan. Nah, rezeki ya di dalamnya itu, Mas. Nah, berarti apapun yang kita terima itu diartikan rezeki ya boleh, diartikan anugerah boleh, fadol juga boleh, karunia, rahmat. Akhirnya apa? Ya karena memang apapun hidup dan kehidupan alam semua ini dan termasuk diri kita dan yang lain itu hanya karena fadol rahmat. Aslinya kan begitu. Tidak ada yang bukan karena fadol rahmatnya Tuhan, tidak ada. Sehingga apapun macam-macam itu ya di dalamnya itu termasuk
Itu termasuk rezeki apa? Enggak, iya semuanya rezeki. Kalau diartikan rezeki kan semuanya rezeki. Terus? Ya, adanya umat. Akhirnya kan adanya umat manusia ya. Semuanya Tuhan itu melalui umat manusia untuk menggerakkan hati, untuk membolak-balikkan hati. Semuanya melalui umat manusia. Dan semuanya sudah diberikan di muka bumi ini, diberikan manusia kabeh bisa semuanya. Jadi ya anane ning gone umat masing-masing itu dicari. Saling tolong menolongnya, saling saling ta'awanu alal birri wa taqwa dan lain-lain itu alamiah semua. Melalui hukum alam dan alami asas manfaat tadi. Udah ya Mas? Berarti intinya apa yang bisa kita ambil? Ya kayak mau. Tidak ada gerak, tidak ada diam, tidak ada apa yang keluar dari diri kita. Dan dari mana? Itu semua dari Tuhan. Melalui diri kita, jasmaniah dan rohaniah inilah. Apabila kita mensyukuri jasmaniah kita, kemudian mensyukuri rohaniah kita, ya otomatis kita akan menjalani kehidupan ke depan ini dengan pandangan rohani, pandangan hati yang lebih besar. Hati yang lebih besar, rohani yang lebih besar, ngertinya apa? Ya ngertinya kalau kita sudah ngonangi ini. Itu menjadi tekniknya. Oh iya, kudu ngerti, kudu elek, kudu ngerti nglakoni. Oh iya, aku ingin ngene ya. Oke, aku ngene. Jadi sering ingat refleks seperti itu. Berarti itu sebetulnya untuk proses belajar setiap diri untuk lebih mengetahui besarnya rohani. Kita sudah berada di batas dalam untuk melihat ke depan dengan pandangan itu. Tekniknya di situ. Jadi nek pas ketemu elek aja mbok aku kok elek men yo ngene. Itu sekedar tok. Oh ya, ternyata kita akan tahu bahwa pikiran kita ternyata lebih kejam, kan gitu. Seret ngono tok aku langsung kepengen hawane bales sing ngene. Lah kalau jangan tahu itu, berarti didudohi sebetulnya. Pikiran jahat seret. Wah, ternyata. Tapi kan kamu tahu, kira. Seret, kok ngerti berarti sebetulnya prosesnya seperti itu. Teknik untuk mengetahui itu pikiran, itu hati kita yang bicara atau nurani kita yang bicara, nanti lebih besar sering ngulangi elek itu berarti sebetulnya dia sudah masuk belajar ke rohani. Itu Mas, itu teknik. Udah enggak? Luweh ngunangi elek dhewe itu berarti kita ditunjukkan dan dituduhke sifat-sifat sing apik. Itu berarti sudah mulai proses. Pak mau tanya. Ya. Ini kan apa? Ada saya kan sholat terus saya berdoa meminta rezeki. Tapi rezeki kok belum dikasih gitu Pak. Tapi kalau yang nggak sholat kok kenapa rezeki itu selalu ada? Apa itu rezekinya saya itu rezeki tertunda atau gimana? Ya. Ya. Maksudnya kan saya kasih. Ya. Kenapa yang nggak sholat kok rezekinya? Ya kembali. Satu, prinsipnya rezeki. Tuhan itu punya Rahman Rahim kan? Itu sudah jadi sifatnya. Nek bahasane kitab ya Rahman. Itu ya sudah, kamu mau kayak hujan itu. Rezeki, Tuhan itu pemberi rezeki kok. Maha pemberi, ya sudah. Masalah kamu apa tadi? Sholat ora sholat tidak ada hubungannya. Paham enggak? Sifat Rahmannya Tuhan loh ya. Kita hubungkan dengan sifatnya Tuhan loh ya. Sifat Tuhan itu sudah
mutlak, kebenarannya absolut, itu sudah menjadi sifatnya Tuhan. Maha pemberi, maha penyayang, ya toh, maha pemberi belas kasih. Nah, ya Rahman, Ar-Rahmanir Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman itu sifatnya Tuhan, memang pemberi apapun itu kan. Wong urip digawe mosok rezeki ora. Kira-kira piye? Nah, anane pandangan seperti ini yang disebutkan tadi karena butane mata hati untuk bahwa kita untuk melihat bahwa sesuatu yang sudah dijamin itu termasuk rezeki. Oh ya, aku urip durip. Otomatis bisa ndak kamu percaya bahwa saya dihidupkan oleh Tuhan? Berarti aku percaya karo sing uripke, iso ora? Ora asah karo uripe wis misale. Contoh itu. Nah, kalau belum bisa, yaitu bahwa kita ditunjukkan bahwa mata hati kita, basiroh yang tadi, itu belum bisa melihat menembus itu. Ya, otomatis harus proses. Susah kan gitu. Ya aku mau, hasilnya apa? Aku kok ngene, kaliane kok ngono, kok padahal ngene. Dadine ngrasani, dadine dhewe ra iso arih, ra iso santai, ra iso ridho, ra iso syukur. Karena apa? Karena kita melihatnya berarti ke materinya. Karena melihat materinya, kenapa? Karena kita belum bisa melihat yang imateri, berarti yang membuat itu. Bahwa hidup itu ada yang menghidupkan. Kamu percaya enggak sih? Itu PR loh, itu prinsip dulu loh. Percaya enggak, Mas? Percayanya piye? Berdasarkan ilmunya, berdasarkan pemahamannya, logikanya. Ya rezeki pasti nggak akan kemana. Kalau itunya ya. Itunya dulu dibereskan. Kalau sudah percaya baru pertanyaan itu tadi bahwa Rahman itu kayak hujan, menghujani siapapun, memberi hujan kepada siapapun. Itu awal tidak ada hubungannya dengan sholat atau tidak sholat. Mengkono ya hujan kabeh. Kecuali nanti ada sifat Ar-Rahim kan begitu toh. Itu yang dimaksud dengan Tuhan memberi belas kasihnya kepada hamba-hamba yang dicintainya, yang dikehendakinya. Ini berarti lebih ke arah kekhususan bagi orang-orang yang beriman. Itu nanti ya untuk rohmane, ya untuk rohime secara batiniyah itu rohaniyah. Nah, tapi kalau Rahman untuk alam, rahmatan lil alamin, ar-Rahmanir Rahim, Rabbil alamin, itu ya untuk semua alam, semua makhluk ciptaannya. Nah, kembali diringkes lagi, kayak kok untuk rezeki kok aku ora. Nah ini kan kalau langsung dijawab, itu kan jawabnya piye Mas Joko? Aku kok ini berarti masih tertunda. Iya, masih tertunda. Nunggu kamu paham dulu. Hah? Termasuk cobaan. Iya. Tidak goyah. Iya, itu termasuk cobaan juga bisa. Nunggu kamu tuh betul-betul paham dulu apa yang kamu minta. Rezeki itu rezeki apa kan gitu toh. Kan harus jelas juga. Apa rezeki apa, Mas? Misalnya lagi, misalnya Tuhan tanya, sing mbok jaluk apa sih? Enggak ya rezeki menang apa ya? Nah, kan ra jelas. Hah? Uang gitu loh. Lah, minta saja uang. Jangan minta rezeki toh. Maksudnya rezeki yang Iki misalnya. yang didoi. Nah, nek jelas kan masalah kalau rezeki kan masih umum. Termasuk kesehatan, mau menolong, ditolong orang, dibantu, itu semua diarani rezeki. Bisa kamu dapat rezeki itu, makanya dikatakan kamu ditunda dulu ya boleh, atau mungkin
Tuhan itu ada gini, ada beberapa cara bahwa ud'uni astajib lakum. Ada ayatnya. Pernah dengar? Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, akan aku beri. Duduk sing kae lho. Minta 3 permintaan ngono kae. Ya mat kae piye? Aku beri 3 permintaan. Iki kuwi wae Tuhan ayat-ayatnya bilang berdoalah padaku akan aku kabulkan. Itu wae masing-masing prosesnya masing-masing kok. Ya ndak Mas? Kowe percaya ora itu? Tak tekokke sik wae. Itu ayatnya ono kuwi goleki ada. Mas Joko. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian akan aku beri, akan aku kabulkan. Tak sembatani. Ndongono njaluk tak sembatani. Itu percaya sik ora? Percayane dasarnya apa? Ora iso percaya tok sejalan. Ya intinya saya kalau rezeki itu ada gitu Mas. Wis ngono sik sing penting ya. Mas Joko. Rezeki nggak berkemana. Ya, kalau kita kan rezeki itu udah dari Tuhan. Jadi rezeki saya segini, rezeki bersama segini itu sudah diatur dulu. Kembali ke kalam 4 tadi ya udah kita jalani aja. Ya. Mas Kiki. Makanya bahwa Tuhan itu pasti memberi. Persoalannya satu, bentuknya itu macam-macam. Satu, misalnya kamu minta apa, itu Tuhan pasti memberi. Loh kok iso, logikanya gimana? Satu, waktunya sing harus sesuai waktu Tuhan, tidak waktu Indonesia bagian dirimu. Nah kan gitu. Tuhan punya waktu untuk memberi kamu yang tepat, yang pas, dan yang sesuai untuk kebaikanmu, kan begitu. Satu itu. Makanya nek kamu sing kepengen ke susu kan umumnya ngono. Nah, itu wis ngerusak sih berarti. Merusak diri kita sendiri, pikiran kita sendiri ke susu. Itu bukan kehendak Tuhan. Berarti kamu harus menghilangkan itu dulu. Susune iki biasa, wong njaluk kan biasa tau ke susu. Hah? Nah. Ini ngomong njaluk. Kedua, bisa kamu sesuai keinginanmu juga bisa. Tapi kan tetap waktu lagi. Tuhan kapan waktunya, Tuhan yang mengatur. Nanti kamu ketemu dengan siapa, nanti bisa apa, itu nanti kan tidak bisa nek dijalani dulu. Tapi nek mes ke susu ya monggo bisa saja. Walaupun dengan apapun caranya kan itu berarti kan karepmu. Tapi nek mintamu ke Tuhan, ya nanti ada Tuhan sendiri yang ngatur waktunya kapan, itu yang jelas waktu. Kedua, bisa berupa sesuatu yang tidak kamu minta. Apa? Dialihke bahwa ternyata itu tidak baik untuk kamu, yang tidak baik untuk kamu apabila kamu diberi itu. Asa antuk tuhibbu saya bahwa sarul lakum, dibuka ayatnya itu ada. Bahasa antakro saya bahwa khairul lakum, itu ayatnya dibuka ada. Terkadang apa yang kamu sukai itu antuhibu saya bahwa itu sebetulnya jelek untuk kamu, membahayakan imanmu, membahayakan hatimu, membahayakan kehidupanmu, udah tidak sekarang ataupun mungkin besoknya. Tapi kan kamu tidak tahu itu, sehingga Tuhan, kowe kepengen ini sugih, kowe kepengen mobil akeh, kowe kepengen ini usahamu gede di pabrik. Mat, di pabrik apa, Mat? Di pabrik apa? Pabrik dan aku ya, kowe pengen duwe iki, pengen duwe iki, pikiranmu ngono ora?
Kira-kira Mas. Gitu enggak kira-kira umumnya? Iya, pasti. Lah, apa itu betul untuk kebaikan untukmu? Nah, makanya kadang enggak diberi itu hikmahnya, kamu harus bisa ngambil hikmahnya di situ. Oh, berarti ini mungkin tidak baik untukku, atau mungkin untuk keluargaku, atau mungkin untuk anak cucuku. Kita enggak tahu. Tapi itu harus diambil hikmahnya. Karena apa? Asaan tuhibbu syai'an bahwa syarrul lakum. Bahwa apa yang kita inginkan, apa yang kita senangi itu belum tentu di sisi Tuhan menjadi tidak baik, sehingga kamu tidak diberi. Kok ora iso itu. Oh ya, berarti kamu harus ambil sampai batas tertentu. Apa yang kadang kita benci itu akan lebih baik menurut Allah, sisi Allah untuk kebaikanmu. Kadang, tapi kan kita tidak bisa langsung mengambil hikmah seperti itu nek ora melalui proses ya toh. Loh aku kepengen ngene kok, aku ora seneng ngene jane karepku ngene. Tapi kok ngene loh. Tapi kalau itu berjalan, terjadi, ambil hikmahnya itu. Oh, berarti ini yang menurut pikiranku ya aku rak seneng, aku kudu kerja ngene, kudu ngene, kondisi ngene. Tapi kok ternyata ini berjalan. Oh, berarti hikmahnya Tuhan yang lebih tahu tentang diriku. Ibaratnya hidupmu lebih tahu untuk dirimu sendiri, istilah gitu. Itu yang tahu di hidupmu. Rohaniahmu, hati nuranimu yang lebih tahu, walaupun pikirannya kayak tiket swarga to, Mat. Nggih. Sing marake padahal tiket neraka jarene apa? Larang. Tiket neraka regane larang. Lho. Nanging akeh sing seneng. Wah, toko iki wah nggo bayar iki sabu ana kan larang jane, ya ta? Iya. Tapi cocok. Tapi ini ternyata sing kon ora sah ngono kon ngaji. Angin. Nah, iki misal ngaji kanggo gedhekke rohani ya, kanggo gedhekke terutama ngaji-ngaji sing bakal esuk ben kanggo. Udah enggak maksudnya? Sing bakal kanggo, makalane ngajine Gus Dur kae sairane kae diwaca dipahami temenan. Sing bakal kanggo kae mau engko apa ngaji sing apa kuwi sing iso nguritke basira, sing iso gedhekke rohani ya, mergo efeke ya ning donya enak. Dadine apa kae mau najan pas-pasan ngono kae ta. Nah, dua itu kamu dialihkan permintaanmu, kadang hikmahnya kamu harus ambil itu 2, 3 kan. Terus terakhir meneh kadang kamu minta A, tapi Tuhan memberinya bisa B, bisa C, bisa D. Tinggal kamu paham enggak? Kowe diwehi njalukmu, tapi kowe dikurangi sesuatu hal yang lain dari dirimu. Kowe gelem? Kira-kira. Itu hikmahnya. Kowe tak edit, ning tak kae loro piye? Milih. Gelem enggak kira-kira? Lah, makanya harus tahu hikmah. Itu sudah sesuai firman Tuhan. Tapi nek ada nuruti iki, iya mungkin luwah ra apa-apa. Piye, Mat? Piye milih ndi, Mat? Mending waras tapi sederhana. Oh, ngono. Padahal sugih duwe tapi loro bae. Padha Nah, wae. iki misal, itu misal. Contohnya seperti itu. Lah akal kita nek ora dingonokke kan isih ngeyel. Ya ra, Mas? Nggih. Ora apa-apa. Tuhan kan kamu minta apa tapi tidak diberi oleh Tuhan. Tapi kamu diberi keselamatan. Tapi kamu diberi karunia, diberi hidayah, diberi rohanianya berjalan, iso kanggo njalani sing sampai apik. Itu ya gantine dari permintaanmu itu bisa. Itu milih ndi kan tinggal diambil pahame. Sing terakhir ya sampeyan gak kene akhirat. Wis milih ndi. Kan ngono. Njalukmu ki mau sampeyan dikene akhirat. Lho aku njaluke dhuwit kok gak kene akhirat ya kowe diganti kampurane Gusti Allah kowe milih ndi ayo.
Kowe dikeki ide, dikeki apa sing karepmu wis lah. Ning kowe ora di ngapura milih ndi? Wis kono nek ngono karepmu. Los. Aku wis ora urusan, wis kono. Misale lho iki nek ana anak di ngonoke barang kan milih lah, makane dari situlah pikiran iki kok iso melu ketuntun. Oh iya iya. Oh iya iya, oh iya iya. Berarti kudu piye? Ya wis kae mau. Berarti nek nurut pikiran akan seperti itu. Makanya kenapa ud'uni astajib aku. Doalah kalian, pasti akan aku beri. Ora ono ning donya kowe ngakoni ora ngakoni. Sok ben nek Gusti Allah ngene. Ono lho hadise. Dadi donga. Tapi nek kowe ikhlas nampa ana entuk ora anu ning apa terbaik atau tidaknya terus kowe mbok pasrahke kabeh ya sok ben dadi ganjaranmu kan ngono to. Nah. Gimana Mas? Itu baru kamu akan diberi rahimnya Tuhan, sifat khususnya, sifat sayangnya, ditarik untuk ke arah tajrid yang kemarin kan? Asbab terus tajrid. Lah iku berarti engko nek wis tekan kuwi sampean wis sampai arep njaluk izin. Pernah ndak kamu minta malu? Pernah ndak? Pernah. Maksudnya minta sama Allah. Ya terserah. Sampai pernah ndak? Ya orang pun lah, ndak apa-apa lah, mbok anggap ya. Pernah ndak sampai minta arep ngene iki serah. Karena merasa wis ngluwihi apapun aku ora bakal. Ki cara menungso kae ana ora ngono. Lah, apalagi kamu melihat Tuhan ya Allah. Wis apa wae aku Gusti. Apapun kondisiku tak syukuri. Nah. Tempat angker bulan. Kan kamu melihat karena orang tajrid itu tadi, ahlu tajrid ini kuwi karena dekne wis nyawangi wis wabeh fadl rahmat Tuhan. Nek wis kuwi dia arep sampai minta pun sing sifate maksa ora mungkin no njaluk we izin kok. Loh ini hanya bicara sampai di situ sifatnya. Bukan berarti terus Kanjeng Nabi ora ndonga, tetep ndonga kanggo nyontoni kanggo liyane. Ning ini secara pribadi pengalaman itu bukan berarti ndak ndonga itu bukan apa-apa, bukan sombong tidak, tapi saking itunya itu bisa. Orangnya apa? Makanya sebaik-baiknya adalah alhamdulillah. Itu kamu tidak meminta, Tuhan sudah tahu. Kok kamu somuni alhamdulillah tenan. Lain sakartum la azidanakum. Lha kuwi iso tenan. Nek kowe iso syukur tenan iki lho. La azidanakum. Pasti akan aku tambah. Percaya ora kowe? Sik aja mantuk-mantuk sik. Percaya ora? Percaya itu kudu dibuktikan juga. Percayane piye? La in sakartum la azidanakum. Nek kamu bisa nyukuri tenan. Nah, nyukuri iki wis njaba jero komplit jasmani rohani kembali lagi kan komplit. Mesti tambah. Lha apa nek kowe iso nyukuri tenan? Ya onone mong. Alhamdulillah. Ya ora Mas. Kurang ora kurang, masalah kurang ana susah ora. Kowe susah iso alhamdulillah. Turah iso alhamdulillah. Susah iso alhamdulillah, seneng iso alhamdulillah. Ini wis pokoke ketemune lain sakartum mau. Apabila kalian bisa mensyukuri, kamu lain sakartum apabila kamu bersyukur. Nek iso ngono otomatis kan iso nampa kabeh, iso nyukur kabeh. Santai ra, arih nafsaka tadi. Iso ra? Kon santai mau iso ra? Karena kita sudah percaya. Apapun fisara wat doro sempit atau luang pun kita wis glundung. Ya otomatis kuwi kan wis psikismu wis menang sik gitu loh. Minimal pemahaman la insakaru la anzidanakum berarti kamu sudah diberi nikmat rezeki tadi, tambah jembar, dodone hatine, kolbune atau tubuh rohaninya lebih besar. Ya berarti otomatis tambah ra kira-kira. Tambah. Entuk sithik wae wis alhamdulillah iso ngono. Ora entuk ya iso apa meneh entuk mong kuwi tok Mas. Nah,
La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna adzabi la sadid. Lah nek kowe ra iso, kuwi kan untukmu sendiri syukur itu. Kamu susah ya, seneng ya untukmu sendiri. Nek kowe ra iso, ya rasakno sik sing kae mau. Kecewaan, penderitaan kok urung entuk-entuk ya kok isih ngene ya. Ya ki rasakno sik, itu ya termasuk siksa. Kan gitu. Ya ra? Iya. Sing ora iso tercapai nek nganggone pikiran, ora iso ndelok karo rahmat fadhil Tuhan untuk bersyukur, siksaan ndak? Mat. Siksaan ndak? Siksaan. Makanya. Nek kowe ora iso nyukuri ya inna adabi la sadid kan di situ. Siksaku sangat pedih. Rasa sumpen, ya ki ngrasake ning dunyane wis sedih. Mudeng maksudnya. Ya benar? Ya, Karena kamu ndak bisa mensyukuri. syukuri itu sedih, itu siksaan. Termasuk orang ndedit ki ya siksaan. Ora kira-kira. Nggih. Lho. Tapi nek kowe nah, siksaan sing nyata. Siksaan yang nyata. Nek kowe siksaan wis alhamdulillah, berarti piye? Ampuh ora wisan? Wah, sing ngeri to. Jos. Ora urusan dina kira duit wis ngelek wis ben glundung ae sesuk. Ha, engko entuk mangan meneh, entuk nggo anu meneh, tetep ngono neh. Mutere ngono neh. Ning kan wis glundung sik, ngono lho. Kuwi keuntungane di situ. Berarti la azidannakum akan aku tambah itu ya iso pikirane tambah jembar kuwi wis tambahan. Atine iso tambahan rimo kuwi ya wis ditambahan termasuk kan gitu. Betul Mas Joko? Nek ora ya siksaanmu pedih ora sah ning kono ya ning kene iki mau. Entuk ya ora iso seneng margane apa? Ora iso nyukuri mbok entuk ki lho, kan gitu. Ora iso membawa kepada sifat qanaah ridho rong iso. Berarti bisa ngandung iki. Nek nggunakake akal ya tetep urung iso. Oke? Oke. Mas? Simpulannya apa? Simpulannya tutup ayat hijab. Apa? Berarti kan lagi. Ya, monggo. Rezeki itu berarti sudah dijamin tadi itu sudah dijamin. Ya. Sudah digariskan. Tapi Dengan kita yang lepas dari usaha. Ya, itu tidak mengurangi Ya. Karena rencana, pengaturan, usaha, tidak itu harus sesuai maksimal juga. Tapi hati kita bergantungnya kepada Tuhan. Hasil apapun itu kita sudah percaya penuh kan gitu. Jadi iki dhahiriyae, basariyae, ya ini harus gerak toh. Ya, cara wong Jawa apa? Ora apa? ora obat ora pangan. Nah, itu dipakai itu filosofi kemlawe ya, kemlamet kan gitu ta. Itu tapi kan dari sisi fisiknya memang seperti itu. usaha tidak pernah mengingkari hasil. Nah, itu untuk biar seimbang kan begitu. Oke. Kita tutup. Mas, ada perubahan enggak? Wani ra syukur wani ra kowe nek ra iso nyukuri siksamu. Lah mulane. Ini Kecil. ini terus dari guru ya. Apa? Apa wah anak kecil. Paling jeboknya ujungnya lagi. Maksudnya kan Pertanyaannya ya itu kembali lagi. Ya. Oke. Udah nganu, Bro, Mas. Wes mantap. Mantap karo nggonmu dhewe kok ora nggo sapa-sapa. Kanggone ya kanggo awake dhewe kabeh. Ora kanggo sapa-sapa. Mulane yes kuwi mau ben ora susah, ben ngrasake surgane dhisik, kan ngono to. Ben ngrasake senenge dhisik, susah seneng ya ning kene iki dilakoni sik. Ya wis ditutup bahwa kalam yang kemarin kon santai titik di situ. Makanya Rasulullah sendiri kenapa engkau wis dijamin surga saja tetap melakukan amalia, melakukan
rahmatan lil alamin, kebaikan apapun nato ngatur kanggo ndongake kabeh padahal wis dijamin. Berarti bukan karena jaminan sing sifate kuwi ndak. Jadi beliau li askuroni mantakalati anam ta'ala ya kan gitu ta. Untuk biar itu pendidikannya apa? Semuanya akhirnya apapun untuk mensyukuri karunia yang sudah diberi oleh Tuhan, anugerah yang diberi oleh Tuhan dari mulai hidup itu dan di dalamnya itu semuanya untuk liaskuro nikmatakalati, untuk mensyukuri bahwa semua dari Tuhan dan dikembalikan kepada Tuhan. Nabi pun misinya itu. Oke, Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.